Shalom saudaraku, lama kita tidak jumpa, sudah untuk ketiga kali saya berada di gereja Tuhan, jemaat Our Faith Community. Dan ini adalah pelayanan kami pertama, sesudah kami 6 bulan berada di mancanegara, di berbagai negara. Dan justru yang pertama, kami baru teringat kita harus ke Surabaya, harus ke OFC Cito, Surabaya. Dan saya tidak sendiri Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, saya ditemani teman pewaris kasih karunia, yaitu istri saya yang siang hari ini terlihat cantik luar biasa. Yuli berdiri. Seperti biasa, ya wajahnya semakin hari semakin cantik Bapak Ibu. Karena apa? Rahasianya, resepnya, yaitu makan minum firman Tuhan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin cantik, ingin ganteng, obatnya cuma itu. Ya kalau jamu dan lain-lain obat-obatan itu kan untuk fisik, tetapi secara supranatural, yaitu firman Tuhan yang hidup. Amin saudara. Baik, sebelum saya berbagi share firman Tuhan, kemudian saya juga akan memberkati Bapak Ibu dengan talenta saya bermain musik dan juga bernyanyi. Sini juga ada kesaksian, walaupun mungkin kesaksian ini sudah pernah saudara lihat, tetapi ada beberapa gambar yang akan kami perlihatkan bagaimana pelayanan kami, yaitu baptisan, dan juga ada beberapa gambar-gambar yang baru. Namun saya boleh kita perlihatkan gambarnya. Oke. Mari Ibu, kita buka yang pertama, kesaksian Arthur dan istri saya Julie. Jadi Bapak Ibu sudah melihat ini adalah gambar saya dulu. Syekh Abidin Arthur Kaunang, Pendeta Sonata Tanjung di Petani dan Ujo Arahap. Oke, terus. Dan ini gaya saya di atas panggung. Kalau Bapak Ibu belum pernah lihat, mungkin ya ini. Ini gaya saya di atas panggung dulu. Oke, next. Ya. Ini tanpa baju, memainkan keyboard. Oke, next. Ini di Bandung, Universitas Pajajaran. Oke, next. Dan ini setelah diubahkan menjadi a new man. I will do a new thing. Saya rindu Bapak Ibu juga mengalami transformasi. Transform. Jadi ini, saya dan istri saya juga mengalami perubahan-perubahan. Sehingga apa yang keluar dari mulut bibir perkataan kami adalah semuanya kata-kata berkat. Kelihatan kok dari wajahnya, kan Bapak Ibu bisa lihat. Haleluya. Kalau dulu ya masih ada bekas-bekas jahatnya sih dulu. Ya, tapi sekarang kata orang sih semakin keren katanya. Nggak tahu ya, itu kata orang bukan kata saya. Oke, next. Ini privilege yang kami terima dari Tuhan. Ini anak kami, Tessa, kemudian dengan mantan suami, sebentar, jangan buru-buru Ibu. Tessa, mantan suami, kemudian dua cucu saya yang pertama, Asya dan Tafka. Oke, next. Anak saya yang kedua. Nah, ini yang luar biasa. Gereja kami baru saja mengalami perubahan dan kami sekarang satu sinode dengan Bapak Ibu, yaitu JKI. Nama gereja kami adalah JKI Generasi Baru. Dengan gembalanya adalah putra saya sendiri, yaitu Genesis Kaunang. Ya, baru saja mengikuti retret sinode JKI di Salatiga, Semarang. Dan jemaatnya
kebanyakan atau persentase terbesar adalah anak-anak muda. Jadi di situ memakai nama GKI Generasi Baru. Oke, next. Ini istrinya, Dr. Gigi Karisa Grani Kaunang. Next. Ini cucu saya yang ketiga dan keempat dari Genesis, yaitu yang pakai merah, Granuel Kasavina Kaunang atau dipanggil Ayla, dan kemudian Clementine Kaunang dipanggil Clay. Oke, next. Ini buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, Bapak Ibu. Bukan karena mungkin wajahnya kayak saya, tetapi sampai dia memainkan alat musiknya pun sama. Kalau saya memainkan bass gitar, itu kidal juga. Bass ini bass ya Mas ya. Ya, kidal. Situ kan enggak kidal ya Mas ya. Normal gitu. Kalau saya abnormal. Maksudnya bercanda. Oke, next. Ini gayanya salah satunya. Oke, next. Nah, ini kan dua-duanya kidal. Meko Ragata, John Victor, dan Arthur Kaunang. Oke, next. Ini waktu pelayanan kami di Mentawai pasca tsunami. Kami mendapatkan ilham revelation dari Tuhan, yaitu dari Nehemia 9 ayat 12. Tiang awan dan tiang api, kami sebut grup kami dengan nama Cloud and Fire. Next. Ulang tahun GPDI, ini New Year's Eve atau Natal dan New Year's Eve di Jakarta. Oke, next. Dan ini kami akan launching album kami yang kedua di GKPB Bandung, Gereja Kristen Perjanjian Baru di Bandung, Pak Bambang Wijaya. Dari kiri ke kanan, Daniel Yuwono pada drum, Meko Ragata on guitars, Pastor Genesis on piano and guitar, vocal, dan last but not least, Der Komandante Arturo Kaunang. Oke, next. Nah, kalau yang ini adalah raja dan ratu dari Raja Minyak di Texas, Houston, saudara. Kami menikmati, Tuhan membawa kami keliling dunia, Bapak Ibu, untuk memberitakan kabar keselamatan dari Yesus Kristus. Amin, saudara. Oke, next. Dan ini kami membaptis seorang wanita muslim. Ini waktu kami keliling ke Jawa Timur, sampai ke Bondowoso, Besuki, sampai mendekati ke Bali, tiba-tiba dia minta untuk dibaptis, Bapak Ibu, dan kami tidak sempat mendapatkan gereja. Akhirnya Tuhan memberikan hikmat untuk membaptis wanita ini di pantai Pasir Putih, Bapak Ibu. Oke, next. Ya, pagi-pagi sekali ini mesti. Oke, next. Ya, terus. Oke, next. Terus, ya, pantai Pasir Putih ini, pantai Pasir Putih, ya, dengan kacamata sunglasses, Bapak Ibu. Oke, next. Soalnya silau, Pak, silau. Oke, next. Ini keluarga yang akhirnya ditata kembali oleh Tuhan, dan sekarang kami semuanya melayani Tuhan sepenuh waktu. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Dari kiri ke kanan, Meko, Arthur, Tessa, Asya, Tafka. Yang di tengah itu Dr. Gigi Karisa Grani, dan cucu saya pertama, Granuel, istri saya, Julie, dan Pastor Genesis Kaunang. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, saya ingin memanggil istri saya untuk sedikit memberikan perkembangan bagaimana Tuhan membawa kami semakin naik, semakin tinggi, dan kami harus semakin merendahkan hati, merendahkan diri. Kami beri sambutan untuk Yuli.
Shalom, selamat pagi, selamat siang Bapak dan Ibu. Mohon maaf karena kami baru saja 3 hari berada di Indonesia, jadi kami masih jet lag. Karena kami berada di Amerika selama 6 bulan untuk perjalanan pelayanan kami yang terpanjang dan terlama. Kenapa kami sampai berada selama 6 bulan berada di Amerika? Karena selain kami melakukan perjalanan pelayanan kami juga sedang survei untuk program doktoral untuk kami, karena kami baru saja menyelesaikan program S2 kami, Master of Theology, MTH, di Jakarta, di STT Petamburan Jakarta, dan kami masih ada kerinduan untuk melanjutkan ke program doktoral. Bapak dan Ibu, ini adalah bukan satu kesombongan buat kami, tetapi ini adalah satu kebanggaan bagi kami di umur kami yang sudah 62 tahun, dan kemudian Pak Arthur 64 tahun, tapi kami masih ada semangat untuk terus menggali firman Tuhan. Amin. Jadi Bapak dan Ibu, saya memotivasi banyak anak-anak muda. Kalau saya dan Pak Arthur yang sudah di umur 62 tahun, kemudian Pak Arthur 64 tahun, masih terus ingin sekolah, kenapa tidak kalau anak-anak muda juga tetap mau bersemangat untuk melayani Tuhan. Jadi ini juga memotivasi anak-anak saya. Kebetulan anak saya yang kedua, Genesis, selain dia juga sudah menyelesaikan sekolah tinggi teologi dan dia mendapatkan gelar STH, tetapi dia sekarang juga sedang mendalami di bidang hukum, dan sebentar lagi dia akan menjadi seorang notaris. Jadi Bapak dan Ibu, tidak ada salahnya kalau kita terus mau belajar dan belajar. Amin. Jadi Bapak dan Ibu, saya diminta oleh Ibu, Bapak dan Ibu Gembala di gereja ini untuk saya memberikan kembali kesaksian hidup saya. Karena mungkin ada yang belum mendengar bagaimana kesaksian hidup kami berdua. Mungkin di sini ada yang belum. Oke. Baik, dan Bapak dan Ibu, saya yang berdiri di hadapan Bapak dan Ibu, saya adalah istri Arthur Kaunang yang sah. Kenapa Bapak dan Ibu? Ini selalu saya sampaikan dimanapun saya berada, saya harus menyampaikan hal ini karena di dalam 29 tahun Pak Arthur melakukan hal yang sungguh tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada 64 wanita di dalam kehidupan Pak Arthur. Bapak dan Ibu, saya yang berdiri di hadapan Bapak dan Ibu, saya bukan sedang bercerita, tetapi saya sedang bersaksi. Kalau orang sedang bercerita, pasti yang buruk-buruk ditutupi. Tetapi saya sedang bersaksi. Kalau bersaksi, kami sedang menelanjangi iblis, tetapi tujuan yang utama yaitu memuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jadi Bapak dan Ibu, kalau saya bisa berdiri saat ini di hadapan Bapak dan Ibu dengan badan yang sehat, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bagaimana selama 29 tahun Pak Arthur melakukan hal yang sungguh sangat biadab. Mohon maaf, tetapi Bapak dan Ibu perlu ketahui bahwa Pak Arthur sekarang sudah beradab. Amin. Jadi kenapa saya katakan Pak Arthur sekarang sudah beradab? Dari biadab menjadi beradab karena sudah ditangkap oleh Tuhan dan sekarang dirinya, hidupnya hanya untuk melayani Tuhan, melayani Tuhan sepenuh waktu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu, wanita mana yang tidak merasa sakit hati atau merasa marah kalau dibuat menjadi
bukan saja dianiaya seperti binatang, tetapi juga dikhianati. Jadi saya bukan saja menerima pengkhianatan dari Pak Arthur, tetapi sekaligus he abuse me. Dia juga menganiaya saya. Karena penganiayaannya saya katakan benar-benar biadab, karena dia bukan saja memukul saya atau menendang saya, tapi dia sekaligus juga menginjak-injak sampai tulang di dada saya sini patah. Dan saksi hidupnya adalah Rudy Salam. Beliau adalah kakak dari bintang film terkenal Roy Martin. Karena saya di Jakarta bertetangga persis di depan rumah Mas Rudy Salam. Jadi ketika kejadian itu terjadi, dan pada waktu itu yang memberi pertolongan pertama adalah keluarga dari Rudy Salam. Ketika itu saya tidak tahu apa yang menjadi pikiran dari Pak Arthur. Tiba-tiba saja dia memukulin saya, bukan saja memukuli, menendang, bahkan menginjak-injak sampai tulang di dada saya sini patah. Itu saya benar-benar pada waktu itu dibawa oleh keluarga dari Pak Rudy Salam ke rumah sakit UKI Cawang, dan di sana saya mengalami koma selama hampir 2 bulan. Dan kenapa saya sampai koma? Ketika saya sadar, saya menanyakan kepada dokter yang menangani saya, dan Pak dokternya memberitahukan bahwa melalui foto ronsen, tulang yang di dada saya yang patah sini menusuk ke paru-paru. Itu yang membuat I almost die. Itu yang membuat saya hampir meninggal dunia. Kemudian hal kedua yang dilakukan oleh Pak Arthur, yang saya katakan ini benar-benar sangat fatal, yaitu ketika saya hamil anak kedua, Genesis, dan kehamilan saya mencapai umur hampir 7 bulan, tiba-tiba Pak Arthur yang sudah lama meninggalkan saya. Karena begini, dalam 29 tahun, Pak Arthur pernah meninggalkan saya 2 tahun, kemudian kembali lagi. Dan pernah meninggalkan saya hampir 5 tahun, kemudian kembali lagi. Dan yang paling fatal ketika dia meninggalkan saya 10 tahun dan akhirnya kembali lagi. Bapak dan Ibu, itu semua saksi hidupnya adalah anak-anak saya sendiri. Karena mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Pak Arthur menganiaya saya di hadapan anak-anak saya. Itu yang membuat anak-anak saya mengalami kepahitan yang luar biasa. Dan apakah Bapak dan Ibu, dengan kami mengalami kehidupan anak-anak yang mengalami kepahitan yang luar biasa, apakah saya justru membuat anak-anak ini menjadi semakin pahit? Itulah tugas saya sebagai seorang ibu, untuk bagaimana membuat anak-anak ini mengalami pemulihan. Karena hatinya sudah terluka luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu, ketika saya mengalami keterpurukan ini selama hampir 29 tahun, tidak ada jalan lain bagi saya kecuali saya datang menghampiri tahta kemuliaan Tuhan dengan merendahkan diri dan belajar mendengar suara Tuhan dengan peka. Karena kenapa Bapak dan Ibu, saya berangkat dari seorang Islam garis keras. Saya berangkat dari seorang Muslim yang di dalam satu keluarga diharuskan menjalankan sholat 5 waktu, melakukan sholat duha, melakukan sholat tahajud, menjalankan puasa, harus membaca Al-Quran sampai khatam, yang artinya sampai selesai, 30 juz. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita membaca Alkitab sampai selesai, pasti kita membaca dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Tetapi saya ingin beritahukan kepada Bapak dan Ibu, walaupun saya melakukan hukum-hukum Islam secara taat dan setia,
tetapi saya belum pernah mengalami Tuhan. Apalagi saya bertemu dengan Tuhan. Dan ketika saya belajar untuk merendahkan diri, menghampiri tahta kemuliaan Tuhan dengan belajar mendengar suara dengan peka, maka saya baru mengerti bahwa jaminan keselamatan hanya ada pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Dan ketika saya mengerti bahwa jaminan keselamatan hanya ada pada Tuhan Yesus Kristus, maka cara saya menyembah Tuhan itu sangat berbeda. Bapak dan Ibu, waktu saya melakukan hukum-hukum Islam, tentu saya melakukan dengan sholat 5 waktu, pasti saya bersujud. Tetapi ketika saya tak mengetahui bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, maka saya menyembah Tuhan itu dengan bertiarap. Padahal saya nggak tahu pada waktu itu ternyata bangsa Israel kalau menyembah Tuhan itu dengan bertiarap. Saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu, kenapa saya bertiarap. Saya benar-benar melakukan dengan bertiarap itu seperti ini Bapak dan Ibu. Ya, saya menyembah Tuhan itu seperti itu. Saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa di hadapan Tuhan we are nothing. Bahwa di hadapan Tuhan kita ini bukan apa-apa. Jadi ketika kita mau merendahkan diri, maka Tuhan yang akan mengangkat kita. Bagi saya untuk bertemu dengan Tuhan itu seperti berperang. Kenapa? Karena Tuhan kita kudus. Tanpa kekudusan dari kita, tidak mungkin kita bisa bertemu dengan Tuhan. Jadi saya belajar Bapak dan Ibu. Belajar tentang kekudusan itu penting. Jadi ketika saya mengerti bahwa untuk bertemu Tuhan tanpa kekudusan tidak mungkin saya bisa bertemu Tuhan. Bagaimana masalah saya bisa diselesaikan tanpa kekudusan dari diri kita masing-masing. Jadi Tuhan saya hanya mendengar suara Tuhan. Kalau engkau ingin seseorang berubah, lakukan bagianmu, maka aku akan lakukan bagianku. Saya selalu terinspirasi dengan firman Tuhan dari Mazmur 46 ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Jadi ketika kita mau ingin seseorang berubah, saya belajar kita harus mau diubahkan terlebih dahulu. Jadi saya mengatakan kepada Bapak dan Ibu, mengapa saya belajar tentang apa sih artinya kekudusan. Ternyata artinya kekudusan kita belajar tentang menyalibkan daging kita. Menyalibkan angkara murka yang ada di dalam diri kita. Yaitu menyalibkan kemarahan, menyalibkan iri hati, menyalibkan dengki, menyalibkan tidak bisa mengampuni ataupun ingin membalas dendam. Tanpa kita bisa menyingkirkan semua itu, mustahil kita bisa bertemu dengan Tuhan. Bapak dan Ibu percaya bahwa sampai pada hari ini mujizat masih tetap terjadi? Amin. Saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu, di balik mujizat ada ketaatan yang harus dilakukan. Dan untuk belajar tentang ketaatan, kita harus mau bayar harga. Dan saya belajar, apa sih artinya bayar harga? Di mana orang tidak mau lakukan, justru di situ saya mau melakukan. Dan disitulah ketika saya belajar untuk menghampiri tahta kemuliaan Tuhan dan belajar mendengar suara Tuhan, maka Tuhan membukakan surga bagi saya, bagaimana saya harus melakukan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Jadi Bapak dan Ibu, belajar untuk menyalibkan daging itu adalah penting. Itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan
bapak-bapak dan ibu-ibu semua, bagaimana kita belajar untuk mengalami transformasi setiap hari. Jadi ketika saya mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu saya harus mau melepaskan pengampunan kepada Pak Arthur, maka Tuhan melakukan bagiannya. Kenapa Bapak dan Ibu saya harus mau melepaskan pengampunan kepada Pak Arthur? Bukankah kita semua, juga saya pribadi, sudah mendapatkan pengampunan itu terlebih dahulu dari Tuhan? Bagaimana Tuhan kita mau rela disalibkan untuk menebus dosa-dosa manusia hanya untuk mau memberikan keselamatan kepada kita. Lalu apa hak saya untuk menahan pengampunan itu yang Tuhan mau berikan kepada Pak Arthur melalui saya? Jadi kalau saya tidak mau belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saya, maka mustahil saya akan mengalami mujizat. Bapak dan Ibu, ada keinginan dari diri saya ketika saya dianiaya Pak Arthur secara bertubi-tubi, itu pasti ada ya, iblis mulai mengganggu pikiran saya. Karena iblis kalau mau mengganggu itu selalu mulai dari pikiran, kemudian dia masuk ke hati kita. Dan disitulah kita mulai dirusak hati nurani kita. Dan ketika saya mulai ada pikiran untuk membalas dendam Pak Arthur, tetapi karena saya terus belajar untuk bersama anak-anak saya peluk anak-anak saya untuk terus menghampiri tahta kemuliaan Tuhan. Tidak ada hari tanpa saya menyembah Tuhan setiap hari. Supaya Tuhan memberikan hikmat kepada saya dan anak-anak saya dari mulai kecil sampai sebesar itu. Kami baru mengalami pemulihan 11 tahun ini. Dan luar biasa Bapak dan Ibu, ketika kami ada satu pemulihan dalam keluarga, Tuhan membawa kami semakin naik, dan semakin naik. Karena ada ketaatan yang harus dilakukan. Jadi Bapak dan Ibu, sebetulnya kuncinya hanya satu, yaitu kerendahan hati. Ketika ada kerendahan hati, pasti hati kita mudah untuk ditata oleh Tuhan. Dan itulah yang Tuhan mau dari setiap kita. Walaupun sesulit apapun, tetapi ketika kita terus memberikan pengharapan kita kepada Tuhan, kemudian kita selalu berserah kepada Tuhan dan belajar untuk merendahkan diri, menghampiri tahta kemuliaan Tuhan setiap hari, maka Tuhan berperkara di dalam setiap kehidupan kita. Dan Bapak dan Ibu, yang tadi saya sampaikan, kenapa saya mengatakan Pak Arthur melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan secara biadab. Hal kedua yang dilakukan Pak Arthur ketika kehamilan anak saya yang kedua, Genesis Kaunang, dan kehamilan saya mencapai umur 7 bulan, itu tiba-tiba Pak Arthur yang sudah sekian lama meninggalkan kami, tiba-tiba datang. Dan ketika dia datang, saya mengenal betul ini suara suami saya. Ya, dengan keberanian yang Tuhan berikan kepada saya, maka saya datang menghampiri pintu itu dan saya bukakan. Dan ketika saya buka pintu itu, bukan wajahnya yang saya lihat, tetapi tendangan kakinya dengan memakai sepatu boots, sepatu Lars, itu menendang persis ke perut saya. Dan karena ini jarak rumah saya seperti ini, dari pintu menuju ke sana, itu saya yang badannya sekecil ini, kemudian Pak Arthur yang setinggi gede gini menendang saya, itu otomatis saya terpental sini, itu bisa balik lagi ke sana, otomatis saya mengalami pendarahan yang luar biasa. Dan hal ketiga yang paling fatal, ketika Genesis lahir, kemudian Genesis waktu itu umur 1 bulan, dan Tessa, anak saya yang pertama, Tessa Kaunang, mencapai umur 1 tahun, tiba-tiba Pak Arthur yang sudah lama meninggalkan kami, dia datang kembali. Dan pada waktu itu saya sedang membuatkan susu bubuk ya.
Karena sekarang Genesis umurnya 37 tahun, jadi kira-kira 37 tahun yang lalu saya belum punya dispenser. Dan otomatis saya percaya setiap ibu-ibu kalau merebus air panas pasti disimpan di termos. Dan pada waktu itu saya sedang buatkan susu Bapak dan Ibu. Itu tiba-tiba Pak Arthur yang sudah lama pergi, dia pulang. Ya saya bukakan pintu. Nah kan satu hak bukan bagi kita sebagai seorang istri untuk bertanya kepada suaminya dari mana. Dan dia menjawab dari studio. Kemudian saya tanya untuk kedua kalinya sambil dia mau jalan menuju ke kamar mandi, dari studio mana? Kemudian sambil saya juga kembali melanjutkan buat susu, dia menjawab dari studio rekaman. Kemudian saya masih, karena saya belum puas, saya bertanya sekali lagi untuk ketiga kalinya. Nah ini yang saya coba belajar. Kebanyakan wanita-wanita, tapi saya percaya bukan wanita di sini, itu suka bawel ya, suka tidak pernah puas untuk bertanya kepada suaminya sampai pertanyaannya itu dijawab memuaskan dirinya. Jadi Bapak dan Ibu, saya belajar secara psikologi, secara ilmu kejiwaan, ternyata laki-laki paling tidak suka disudutkan dengan pertanyaan demi pertanyaan. Kalau orang Jawa bilang, wes koniku menengoai, gitu. Jadi saya belajar mengenai hal ini Bapak dan Ibu, karena ketika saya terus bertanya kepada dia dan saya merasa belum dipuaskan jawabannya, maka untuk ketiga kalinya saya bertanya, dari studio rekaman mana? Lalu dia menjawab, dari studio rekaman Billboard. Nah ini studio Billboard ini adalah studio rekaman yang cukup terkenal, terbesar di Jakarta pada waktu itu. Lalu saya bisa spontanitas menjawab, hah? Dari studio rekaman Billboard? Sambil saya melihat dia mau masuk ke kamar mandi, saya lanjutkan membuat susu, kemudian kamu tahu Art, saya bisa talk back. What is? Bisa apa ya? Iya, talk back. Bisa berbantah gitu ya kepada dia. Itu maaf ya Ibu, Bapak dan Ibu, bukan saya nggak ngerti gitu ya, bahasa Indonesianya masih di sana. Saya masih di awan-awan gitu ya. Jadi saya bisa berbantah seperti ini. Hah, dari studio rekaman Billboard, kamu tahu Art? Nah, saya kalau memanggil suami saya dengan namanya Arthur, Art. Kamu tahu Art? Semua studio di Indonesia, ketika kamu pergi meninggalkan aku, sudah aku cek, sudah aku coba hubungi. Dan studio Billboard mengatakan bahwa kamu sudah 4 bulan tidak pernah menginjak studio Billboard. Dan Bapak dan Ibu, ketika dia mendengar saya mengatakan hal itu, dia yang tadinya mau masuk ke kamar mandi, bisa berbalik arah menghampiri saya, dan termos yang berisi air panas itu diangkat oleh dia dan disiramkan langsung ke kepala saya sini sampai geger saya ini loh, sampai geger saya tuh melonyot, melepuh. Nah otomatis karena saya kepanasan, saya menjerit sekuat tenaga saya teriak, saya lari ke kamar mandi, karena pada waktu itu kamar mandi saya berbentuk kolam, ya saya angkat badan saya nyebur di situ dengan saya teriak sampai histeris. Dan disitulah Pak Arthur meninggalkan saya 10 tahun baru kembali. Bapak dan Ibu, apakah ketika saya mengalami hal ini ada keinginan dari diri saya untuk membalas? Sama sekali tidak. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena saya takut kepada Tuhan. Bukankah di firman Tuhan dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Jadi saya belajar untuk menghampiri tahta kemuliaan Tuhan dengan membawa anak-anak saya semua untuk belajar, biarlah kehendak Tuhan yang jadi.
bukan kehendak saya. Dan ketika saya mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, saya harus terus melepaskan pengampunan demi pengampunan, maka kuasa Tuhan bekerja. Karena yang artinya pengampunan berarti kita harus melupakan secara total. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan dengan sepenuh apa yang Tuhan inginkan, maka Tuhan pun, kuasa Tuhan tidak akan pernah bekerja. Jadi belajar untuk semuanya itu kita harus mau bayar harga. Kalau kita semua tahu dong, kita kan orang-orang Surabaya. Aku ya arek Surabaya kok. Rasanya pengen tak pateni ae wong koyok ngene. Iya dong Bu, saya juga pada waktu itu, pada waktu saya dilakukan penganiayaan seperti itu, umur saya masih 23 tahun. Saya juga enggak jelek-jelek amat. Saya bisa dong punya pikiran, lah opo ngenteni wong koyok ngene, tak kawin ae maneh. Iya dong. Tapi karena saya Bapak dan Ibu, karena kita terus belajar untuk menghampiri tahta kemuliaan Tuhan, maka Tuhan memberikan kita satu hikmat. Dan disitulah saya belajar untuk satu ketaatan. Dan ketika kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu saya harus mau melepaskan pengampunan kepada Pak Arthur, maka kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan bekerja tidak setengah-setengah. Tuhan melepaskan Pak Arthur dari belenggu roh persinahan dan perselingkuhan dan kekerasan di dalam rumah tangga, dan sekaligus Tuhan melakukan kuasanya, yaitu Tuhan mengembalikan Pak Arthur kepada saya, dan saya sekarang menerima cinta yang sejati dari Pak Arthur. Haleluya, amin. Lihat sini, ya. What's your step? Oh, so sweet. Luar biasa. Saudara-saudaraku kekasih dalam Kristus, untuk meresponi apa yang sudah disaksikan oleh istri saya, yaitu the power of forgiveness, kuasa pengampunan. Baik, saya akan memberkati Bapak Ibu dengan satu doa. Bisa ditampilkan di sini, the Lord's Prayer. The Lord's Prayer. Yang gambar tadi diambil dari Matius 6 ayat 12, di mana Yesus mengajarkan di dalam doa Bapa kami, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang berkesalahan pada kami. Ya, sesudah ini. Oke.
which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Thine is the kingdom and the power and the glory forever. Into temptation, but deliver us from evil. Oh, thine is the kingdom and the power and the glory forever. Mari jemaat Tuhan serukan haleluya 3 kali. Kita sembah Dia. Sembah Kau Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Mari gereja Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh
Mari bangkit berdiri Bapak. Kau sembah Tuhan, kau sembah, kau sembah, oh Tuhan, kau ku sembah Tuhan, ku sembah, oh Tuhan, kau oh Tuhan, kau ku sembah, oh Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu tempat ini ya Tuhan. Hadirat-Mu sungguh nyata di tengah-tengah kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mampukan hati kami ya Tuhan, untuk siap menerima, untuk mengubah ya Tuhan, mentransformasi semua kekerasan hati kami ya Tuhan. Dan jadikan ini lembut seperti hati-Mu itu juga lembut ya Tuhan. Sehingga kami semakin serupa dengan Engkau Kristus Yesus. Terima kasih Pak. Kami siap menerima firman-Mu, dan itu akan kami tanamkan di tanah hati kami yang subur. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan semua yang percaya berkata, silakan duduk Bapak Ibu. Saudaraku, mari kita buka firman Tuhan di Perjanjian Baru, kitab Titus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Yang tidak bawa Alkitab boleh lihat ke sini, atau yang bawa biasakan juga membaca. Saya walaupun sudah ada, tetap saya suka membaca dari Alkitab. Baik, saya akan bacakan Bapak Ibu. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. 2. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur,
tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. 6. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. 8. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. 9. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Terakhir, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Bapak dan Ibu, ini adalah dasar-dasar bagaimana kita membangun keluarga yang takut akan Allah, keluarga yang menghormati Allah, yang melakukan perintah-perintahnya. Namun saudara, saya perlu kembali dulu memberikan ilustrasi bagaimana supaya kita bisa melakukan apa yang baru saja kita baca, saudara. Karena di apa yang sudah kita baca di ayat-ayat ini, ada 6 hal penting, 6 hal pokok di dalam kita membangun satu tatanan keluarga, Bapak Ibu. Yang pertama, yaitu laki-laki tua. Yang kedua, perempuan-perempuan yang tua. Kemudian yang ketiga, wanita-wanita muda atau pasangan muda. Kemudian anak-anak muda, kaum muda. Kemudian yang kelima adalah diri kita sendiri. Dan yang terakhir, yang keenam, hamba Tuhan. As a servant. Sebagai hamba. Saudaraku, melakukan semua ini yang ideal, yang diajarkan oleh Tuhan melalui Rasul Paulus. Ini kalau tidak dimulai dengan perubahan, dengan transformasi dari hati kita yang tadinya kita tidak mengenal Tuhan, apalagi kita tidak mengenal Tuhan. Untuk masuk di dalam dimensi yang baru ini, dimensi kerajaan Allah. Apa yang menjadi pengalaman saya, Bapak Ibu, saya ingin berbagi sedikit dan saya memberikan tema khotbah pada siang hari ini adalah teladan hidup. Teladan hidup. Dan ini sangat penting karena ini bisa menjadi contoh untuk bukan saja keluarga kita, saudara. Sanak saudara kita, famili kita, bahkan untuk kota, bahkan untuk wilayah yang lebih luas, untuk seluruh dunia. Oleh karena itu, kemanapun Tuhan mengutus saya, Tuhan selalu memperingatkan kepada saya untuk membagikan hal ini. Karena tanpa kita melakukan ini, saudara, semua akan kacau. Dan semua peperangan, semua perselisihan, semua rasa dengki, semua peperangan itu bermula karena tidak ada tatanan yang ini, saudara. Tidak ada otoritas. Kita tahu Bapak Ibu, bahwa otoritas tertinggi adalah Allah Bapa kita. Allah Bapa, kemudian kita tahu Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus. Kemudian Yesus Kristus adalah kepala gereja. Kemudian di bawahnya ada keluarga. Dan kepala daripada keluarga itu adalah kaum laki-laki. Kenapa kita memanggil Bapak itu Bapak? Kenapa kita nggak panggil Ibu? Karena itu menyimbolkan bahwa Bapa itu adalah otoritas tertinggi. Kemudian Yesus Kristus
Son of God, laki-laki. Itu menyimbolkan bahwa otoritas saudara. Otoritas dari Bapa kepada anak, the only begotten Son. Anak yang sangat kukasihi. Kemudian baru membawahi kaum laki-laki. Oleh karena itu saudara, iblis tahu betul harus menyerang siapa. Iblis tahu betul strategi yang dipasang adalah menghancurkan para lelaki. Dan saudara tahu, lelaki kalau imannya tidak kuat seperti saya dulu, saudara. Sampai disebut oleh istri saya, 64 wanita, saudara. 64. Karena tidak ada perubahan, saudara. Karena saya tidak makan minum firman Tuhan. Karena saya tidak mengerti hal-hal supranatural. Bagi dunia itu dianggap kita ini orang bodoh, saudara. Tetapi saudara harus bersyukur. Saudara setiap mendengarkan firman Tuhan, itu hati saudara terus diubah saudara. Amin saudara. Ketika saudara makan minum firman, saudara mendengarkan saudara. Saudara itu merema di dalam hati saudara. Dan itu secara saudara tidak sadar itu sudah merubah dari kata-kata saudara yang keluar. Sudah makin hari makin berubah, tidak ada kata-kata kasar. Seperti tadi saya menyilahkan istri saya, kata-kata manis, cuma saya lupa nyium dia tadi saudara. Baru ingat. Nah itu yang dinamakan step by step. Maaf saya agak haus ini. Jadi saudara, intinya adalah boleh di ayat 1. Ya, enggak apa-apa, ayat 2. Untuk kaum laki-laki, untuk bisa hidup sederhana, kemudian dikatakan hidup sederhana, kemudian terhormat dan bijaksana, tidak segampang yang ditulis, saudara. Itu harus ada perubahan hati, perubahan paradigma dari yang tadi kekerasan hati, saudara, stony heart, hati yang membatu. Dan yang bisa merubah hati kita tidak ada orang lain. Bahkan istri kita pun tidak bisa merubah kita, saudara. Hanya kalau kita datang kepada Yesus berserah, ini hidupku Yesus. Baru saudara bisa berubah. Amin saudara. Karena hanya Yesus Kristus melalui darahnya yang kudus itu bisa merubah kita. Saya sendiri kadang-kadang heran, kenapa kok saya jadi lembut ya. Yang tadi yang hampir membunuh istri saya kok. Dan memang tidak semua orang sudah, ada yang memang sudah ditentukan. Dan hidup saya, tiap hari saya hanya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih, utus saya kemanapun engkau mau. Bukan kehendakku, tetapi kehendakmu jadi. Dan saya bersama istri saya, dibawa ke seluruh, to the ends of the earth. Sampai ke ujung-ujung bumi, saudara. Saudara, di sini kesederhanaan itu kita bisa lihat dalam sosok Yesus Kristus. Kenapa dia tidak waktu ke Yerusalem, kenapa dia tidak naik kuda perkasa begitu? Dia milihnya naik keledai, saudara. Itu menandakan kerendahan hatinya. Dia memberi teladan kepada kita. Untuk sederhana, hidup sederhana. Walaupun kita misalnya sekarang kalau di Indonesia bisa beli Mercy, bisa beli mobil-mobil mewah, tapi kita naiknya Avanza. Nggak apa-apa kan, sama-sama pakai AC kok. Walaupun AC-nya nggak nyala juga tetap jalan kok kita. Padahal keringatnya sudah kopios. Saudara, ini dan karena kita hidup sederhana, karena hati kita sudah dirubah, kita tunduk, kita mengerti akan firman Tuhan,
kemudian itu terus merema tentang kebaikan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin, saudara. Jadi apapun yang saudara rencanakan di masa depan, pekerjaan saudara, atau anak-anak muda, wah saya mau menikah tahun depan misalnya. Katakan itu kepada Tuhan. Jangan dengan kekuatan sendiri. Sederhana. Kita perlu sederhana. Maksudnya sederhana juga berbicara tentang kerendahan hati. Tadi yang disampaikan oleh istri saya. Kuncinya, the key is humility, humbleness, kerendahan hati. Karena dengan kerendahan hati, kita ada penundukan diri dan firman itu bisa masuk dengan mudah, Bapak Ibu. Selama ada kekerasan hati, selama ada pagar, selama ada batu-batu yang menghalangi, selama ada tembok-tembok yang menghalangi, kita tetap akan menjadi keras kepala. Ini saudara, ini kuncinya. Dan otomatis ketika kita bisa hidup sederhana, kita akan menjadi bijaksana. Dan tentu saja kita akan dihormati. Kita akan dihormati Bapak Ibu. Kemudian di dalam iman kita, karena kita sudah membuktikan, bahkan mujizat terus terjadi sampai dengan saat ini. Saya bersama istri saya bisa melalang buana kemana-mana tanpa sponsor dari gereja Bapak Ibu. Tetapi semua terjadi karena mujizat. Semua karena siapapun Bapak dan Ibu, kalau ada hati untuk melayani, pasti Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang engkau butuhkan. Amin, saudara. Beri kemuliaan untuk nama Tuhan. Sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Sekalipun aku memiliki iman sebesar setinggi gunung sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak memiliki kasih, aku sama sekali tidak berguna. I am nothing. Jadi saudara, ini kasih ini penting sekali, saudara. Dan kasih itu dikatakan, kasih adalah Yesus. Jesus is love, and love is Jesus. Dan dalam ketekunan, saudara, ketika saudara melakukannya dengan tekun, mengerjakan keselamatanmu. Saudara tidak cukup, saudara sudah oke, Tuhan sudah menebus saya di kayu salib, saya sudah dibaptis, berarti saya sudah bebas, saya sudah selamat. Tidak cukup Bapak Ibu. Saudara setiap hari Minggu datang ke gereja juga tidak cukup. Saudara harus melakukannya di rumah ataupun di mana saudara ikut menghadiri pertemuan-pertemuan orang-orang kudus. Komsel atau persekutuan doa, itu penting saudara. Karena saudara tahu, di luar sana, iblis mengaum-ngaum. Singa mengaum-ngaum. Untuk menangkap mangsanya. Jadi jangan sampai kita menjadi mangsa iblis. Oleh karena itu, firman Tuhan yang ditanamkan di dalam kita, itulah benteng pertahanan kita. Amin saudara. Oke, lanjut yang kedua. Nah, yang ini untuk melakukan ini saudara, perempuan-perempuan yang tua, kenapa harus perempuan yang beribadah? Ya maksudnya laki-laki kan banyak di pekerjaannya Bapak Ibu. Melakukan pekerjaan banyak, waktunya yang di luar. Beribadah yang wanita supaya dia menjadi tiang doa, mengajarkan kepada anak-anaknya. Dan dikatakan situ, jangan memfitnah. Atau kalau dalam bahasa gaulnya, bahasa modernnya, jangan gosip. Ibu-ibu kalau sudah kumpul, arisan misalnya. Lo tahu nggak, si itu sekarang sudah jalan sama si itu. Itu perkataan-perkataan yang tidak baik. Bapak Ibu. Jadi tidak ada gunanya. Lebih baik kita berbagi firman Tuhan, mengatakan hal-hal yang baik.
Jangan memfitnah, jangan bergosip, dan jangan menjadi hamba anggur. Ini waktu zaman Israel, Bapak Ibu. Zaman Israel memang wanita-wanita suka minum anggur. Dikatakan di firman ini. Tapi wanita-wanita sekarang yang lagi stres juga banyak yang ada yang merokok, segala macam untuk pelarian, Bapak Ibu. Namun ini karena hati mereka stres, karena hati mereka belum diubahkan. Dan sebaliknya harus cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Oke, ketiga. Mendidik, dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Bagaimana istri saya memberi keteladanan itu, saudara. Mengajarkan kepada anak perempuan kami satu-satunya, Tessa Kaunang. Walaupun dia mengalami satu prahara di dalam keluarga, di mana mantan suaminya, dan ini menjadi satu kesaksian sendiri. Bukan sekarang, Bapak Ibu. Ada waktunya nanti kami bersaksi. Bagaimana kami sudah, terutama ibu dari Tessa, istri saya sendiri mengajarkan, mendidik perempuan untuk mengasihi suami dan anak-anaknya. Tetapi pergaulan yang buruk, saudara, itu yang membuat seseorang menjauh daripada Tuhan dan melakukan self-righteousness, membenarkan diri sendiri. Sangat-sangat berbahaya, Bapak Ibu. Oke, next. Sama, dikatakan juga harus hidup bijaksana, suci, kemudian rajin mengatur rumah tangganya. Dan itu diteladani oleh istri saya, dan Tessa juga mengatur rumahnya sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh mamanya. Baik hati, taat, sudah melakukan firman-Nya, saudara. Tetapi sekali lagi ini persoalan hati, bagaimana ketika istri melakukan semuanya ini, baik hati, taat kepada suaminya, tetapi suaminya belum berubah, belum mengalami transformasi, belum mengenal Yesus, saudara. Masih menerima, mencerna itu dengan logikanya sendiri. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Karena tidak mengalami Tuhan, tidak mengalami mujizat, karena belum ada kepercayaan. Sehingga, saudara, agar firman Allah jangan dihujat orang. Apa yang dilakukan oleh Tessa, semuanya sudah sesuai dengan apa yang kami ajarkan. Tetapi saudara, kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati setiap manusia. Selanjutnya, nah ini penting, banyak anak muda ini di sini. Nasihati mereka. Jadi orang tua perlu terus-menerus menasihati mereka, karena mereka belum pengalaman. Beri mereka pengalaman. Dan anak-anak kami, saudara, mereka melihat kepada kami pengalaman-pengalaman. Bagaimana saya hampir membunuh mamanya. Saya melakukan penganiayaan di depan anak-anak saya. Tetapi sesudah itu, mereka melihat Tuhan merubah saya. Itu menjadi satu kesaksian yang luar biasa bagi mereka. Dan itu juga membuat iman mereka juga ikut tumbuh, saudara. Dan bahkan Genesis sekarang diangkat menjadi gembala dari JKI generasi baru. Semua itu perkenanan Tuhan. Amin, saudara. Semua itu Tuhan yang mengatur, saudara. Kami tidak pernah merencanakan itu. Tetapi semua ditata kembali oleh Tuhan. Demikian juga hidup daripada saudara-saudara. Perlu untuk introspeksi, Tuhan, apa yang harus saya lakukan dengan hidupku? Selalu ajukan pertanyaan itu ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan. Nasihatkan mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, saudara. Dalam segala hal. Saya bersyukur karena setiap gereja
itu tidak hanya orang tua, di situ ada dari semua generasi. Tidak ada gap antara generasi tua, generasi muda. Karena perlu mendengarkan ini, saudara. Perlu mendengarkan dasar-dasar daripada keteladanan hidup buat orang banyak, saudara. Dan orang melihat bahwa, oh, orang Kristen itu sungguh hidupnya tertata dengan baik dan menjadi teladan. Dan ini yang terpenting, saudara. Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, dalam engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ini penting sekali untuk pendeta, Bapak Ibu. Seperti saya, seperti istri saya. Kita pendeta menjadi sorotan, saudara, dikeker terus, saudara, oleh semua orang. Bukan oleh jemaat saja, Bapak Ibu, tetapi mass media. Ada kesalahan sedikit, ada perbuatan apa sedikit, pasti sudah dimuat headline. Sebenarnya sangat kejam, saudara. Penghakiman untuk kita yang di dalam kerajaan Allah, dalam hal ini adalah pendeta, saudara. Sekali dia jatuh, saudara, itu sepertinya tidak ada ampun. Ya, memang Tuhan mengampuni, saudara. Tetapi aib itu sepertinya mengikuti dia terus, saudara. Karena itu saya bersama istri saya sangat berhati-hati. Dan ini bukan berlaku untuk pendeta saja, Bapak Ibu. Tetapi kita pun harus juga menjadi teladan sebagai orang Kristen. Oh, dia orang Kristen. Jadi orang melihat bahwa ada Yesus di dalam kita, saudara. Ya, pasti ketika kita memberikan teladan baik, pasti kita, ya itu tadi, berhubung dengan sederhana, bijaksana, terhormat. Pasti kita akan jujur, bersungguh-sungguh ketika kita mengajarkan hal-hal yang baik. Oke, next. Sehat. Nah, ini tidak bercela. Ini lanjutannya, saudara. Tidak bercela, pasti kita tidak bercela. Dan mereka tidak ada satupun untuk mengkoreksi kita, saudara. Tidak ada sedikit pun mereka bisa menghakimi kita. Menjadi malu karena tidak ada hal buruk yang bisa mereka katakan tentang kita. Bisa, oke, next. Dan ini yang terakhir, Bapak Ibu. Hamba-hamba hendaklah taat kepada hati hamba. Kembali lagi kepada hati hamba. Kita tahu ada lagu judulnya Hati Hamba. Walaupun kita bos, saudara, kita bos dari begitu banyak perusahaan, tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk terus mempunyai hati hamba. Sehingga ketika saudara memiliki hati hamba, saudara bisa dialirkan kasih daripada Kristus itu lewat saudara. Dan saudara akan menerima balasannya dari Tuhan. Karena menjadi wakil dari apa yang dikehendaki Tuhan. Jadi apa yang diajarkan sini, taat kepada Tuhan dan segala, berkenan kepada, jangan membantah, don't talk back. Tadi istri saya bilang berbantah-bantah, ya ini maksudnya talk back. Jadi kalau belum dinasehati sudah ngomong duluan, saudara. Oke, next, talk. Ya, talk back. Oke, next. Nah, jangan curang. Tulus dan setia seperti Yesus adalah selalu dia tulus, setia. Supaya dengan demikian mereka dalam usaha memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Memang di sini semua hal-hal yang baik. Tetapi caranya bagaimana saudara untuk bisa melakukan ini semua? Datang kepada Yesus. Minta hati yang baru. Minta roh yang baru. Minta urapan yang baru. Yesaya 36. Ayat 26 dan 27. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, roh yang baru, dan
mengambil darimu hati yang keras dan menaruh kepadamu hati yang taat. Dan ayat 27 mengatakan, dan aku akan memberikan rohku sendiri untuk diam di dalam batinmu dan melakukan semua peraturan, perintahku dan ketetapanku dan melakukannya dengan taat dan setia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu.